Di sebuah kawasan padat dan ramai bernama Jodoh Maritim Square, Kota Batam, tinggal seorang gadis muda bernama Irma Rahma. Usianya baru 20 tahun, masa yang seharusnya dipenuhi semangat dan produktivitas. Namun, berbeda dari kebanyakan orang seusianya, Irma tidak melanjutkan pendidikan, tidak pula memiliki pekerjaan tetap. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan di kamar kos yang berada di lantai atas sebuah ruko. Setiap malam, Irma memiliki kebiasaan yang tak lazim bagi seorang gadis seumurannya. Ia kerap menghabiskan waktu berkeliling di sekitar hotel-hotel yang ada di kawasan Jodoh. Jumat malam, 1 Mei 2015, pun tak berbeda. Sekitar pukul 8 malam, Irma berjalan sendirian menuju salah satu hotel yang cukup dikenal di sana. Ia lalu mulai mengitari area parkir, memperhatikan mobil-mobil yang keluar masuk, menanti seseorang yang mungkin akan menyapanya lebih dari sekadar basa-basi. Waktu terus berjalan, namun belum ada satupun kendaraan yang berhenti di hadapannya. Jam menunjukkan pukul 10 malam, dan Irma masih sabar berdiri, tak tergesa, seolah sudah terbiasa menunggu dalam kesendirian. Hingga akhirnya, jarum jam bergeser ke pukul 1 dini hari, Sabtu, 2 Mei, sebuah mobil Avanza berhenti perlahan di dekatnya. Kaca jendela mobil terbuka, memperlihatkan sosok pria dewasa yang langsung menyapa dengan suara genit. Irma tersenyum tipis, sedikit malu-malu namun penuh perhitungan. Ia hanya membalas sapaan itu dengan singkat. Pria itu tidak menyerah begitu saja, ia mencoba merayu lagi. Namun Irma terus melangkah tanpa menoleh, memainkan perannya dengan lihai. Itu memang salah satu strateginya, bersikap seolah tidak tertarik, membuat si pria semakin penasaran. Dan benar saja, tak sampai 1 menit, mobil itu menepi dan si pria turun. Ia mengejar Irma, menggandeng tangannya, lalu mengajaknya masuk ke dalam mobil. Irma menurut. Ia tahu betul kemana arah permainan ini akan dibawa. Mereka kemudian melaju meninggalkan parkiran hotel. Di tengah jalan, sempat mampir ke sebuah warung kecil untuk membeli 3 kaleng bir. "Kita ke hotel ya," ucap si pria. Irma hanya mengangguk pelan, lalu menyarankan sebuah hotel lain yang lebih sepi di kawasan Balu Indah. Irma sudah hafal betul seluk-beluk hotel itu. Bukan karena pelayanannya, tapi karena satu alasan utama. Area parkirnya tertutup, dan setiap mobil bisa langsung masuk ke dalam garasi pribadi yang dilengkapi rolling door. Aman dan tersembunyi, privasi benar-benar terjaga. Hotel ini jelas bukan pilihan sembarangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 1.15 dini hari saat Irma dan pria parubaya yang ia temui tiba di hotel tersebut. Mobil mereka langsung berhenti di depan resepsionis. Si pria turun, berbicara sebentar dengan petugas hotel untuk proses check-in. Setelah itu, tanpa perlu banyak tanya, petugas mengarahkan mereka ke kamar nomor 201, kamar yang dilengkapi garasi pribadi. Mobil masuk perlahan, rolling door ditutup dari dalam. Petugas hotel ikut masuk ke dalam kamar untuk menyalakan lampu, sementara Irma langsung duduk santai di sofa, sibuk mengetik pesan di ponselnya. Si pria menyelesaikan pembayaran, lalu petugas keluar meninggalkan mereka berdua saja di kamar itu. Kini, hanya tinggal Irma dan pria itu. Udara di dalam kamar terasa semakin sunyi. Si pria, dengan nada menggoda, langsung bertanya, "Jadi, berapa yang harus Om bayar malam ini?" Irma tersenyum samar dan menjawab dengan santai, "Om bawa uang berapa?" "Om cuma pegang 800.000, jawabnya. Irma tak langsung menjawab. Ia hanya diam, membuat si pria sedikit cemas. "Kalau kamu punya rekening, Om bisa transfer sisanya," tambahnya, mencoba meyakinkan. Wajah Irma langsung berubah cerah. "Kalau gitu, totalnya 3 juta ya, Om." Tanpa banyak bicara, si pria mulai melepas pakaian, menyisakan hanya celana dalam. Irma pun menuruti, melepaskan pakaiannya satu persatu. Kini hanya ada cahaya lampu redup di sudut kamar yang menerangi mereka. Si pria kemudian menarik tangan Irma, mengarahkannya ke ranjang. Tapi detik-detik berikutnya berubah drastis. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang pria muda bernama Rijal turun dari ojek online di depan hotel.
Ia berjalan cepat menuju resepsionis dan menyampaikan bahwa dirinya hendak menemui temannya yang sudah lebih dulu check-in di kamar 201. Petugas hotel tanpa curiga mengantarnya ke garasi kamar tersebut dan membuka rolling door. Suara pintu yang terbuka membuat si pria tua terkejut. Panik, ia langsung berlari masuk ke kamar mandi untuk bersembunyi. Irma tetap tenang. Saat Rijal masuk, ia langsung bertanya, "Di mana dia?" "Di kamar mandi," jawab Irma santai. Tanpa basa-basi, Rijal membuka pintu kamar mandi, tapi ketika Rijal mengancam, si pria mencoba melawan, ia berteriak, berharap ada yang mendengar. Tapi Rijal lebih sigap, ia mencengkeram kepala lawannya dan membenturkannya ke tembok. Adu fisik tak terhindarkan. Mereka bergumul hingga terjatuh ke dekat ranjang. Dalam kekacauan itu, Rijal mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya. Tanpa ragu, ia menikam leher pria tua tersebut. Darah mengalir cepat. Rijal menutup mulut korban agar tak berteriak lagi. Tak butuh waktu lama hingga tubuh pria itu terkulai dan tidak bergerak. Setelah memastikan pria parubaya itu benar-benar tak bernyawa, Rijal dan Irma langsung bergerak cepat. Mereka tahu waktu tidak banyak. Tanpa banyak bicara, mereka mulai membersihkan darah yang berceceran di lantai kamar menggunakan handuk hotel. Semua dilakukan dengan sigap, nyaris seperti sudah direncanakan. Sementara Rijal fokus pada noda darah, Irma menggeledah saku korban. Ia mengambil semua barang berharga, 2 unit ponsel, sebuah jam tangan mewah, 2 cincin batu akik, serta dompet yang berisi uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Hasil yang menurut mereka cukup untuk bayaran malam itu. Rijal kemudian mengganti celana panjangnya yang sudah berlumuran darah dengan celana milik korban yang masih bersih. Celana kotornya, bersama dengan handuk berdarah, pisau yang digunakan untuk membunuh, KTP korban, kartu ATM, kacamata, serta pakaian lainnya, dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kantong itu kemudian disimpan di dalam bagasi mobil Avanza milik korban yang masih terparkir di garasi kamar. Setelah memastikan lantai benar-benar bersih dan tak ada jejak mencurigakan, keduanya memantau situasi dari balik jendela. Saat dirasa aman, mereka menyeret tubuh korban yang telah dibungkus spray hotel ke dalam mobil. Irma kembali ke dalam kamar untuk memastikan tak ada barang tertinggal, sementara Rijal duduk di balik kemudi. Ia membunyikan klakson 2 kali, kode yang sudah dikenal oleh petugas hotel sebagai tanda tamu akan keluar. Rolling door pun terbuka perlahan. Tanpa terlihat gugup, mobil meluncur pergi meninggalkan hotel yang baru saja menjadi saksi pembunuhan. Awalnya, Rijal dan Irma berencana membuang jasad itu di kawasan Marina. Namun setelah berkeliling beberapa saat, mereka tak menemukan lokasi yang cukup sepi dan tersembunyi. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan ke arah Barelang dan memilih sebuah titik tak jauh dari area pemakaman umum di kawasan Tanjung Kertang, Rempangkat, Pulau Galang. Di sana, jasad pria malang itu mereka buang begitu saja, masih terbungkus spray dan berlumur handuk yang digunakan untuk membersihkan darah. Beberapa kilometer kemudian, tepat di sekitar jembatan 3 Barelang, mereka membuang kantong plastik berisi barang-barang milik korban, berharap semuanya akan hanyut dan hilang tanpa jejak. Beberapa jam setelah kejadian, tepat menjelang pukul 8 pagi, seorang petugas Housekeeping Eping masuk ke kamar 201 untuk melakukan pembersihan. Kamar itu gelap, udara terasa pengap, dan lantai sedikit lengket. Tapi bagi petugas hotel, semua itu masih tergolong wajar, tidak ada yang mencurigakan. Petugas hotel itu sempat merasa heran. Karena saat membersihkan kamar 201, ia menyadari ada yang tidak biasa, jumlah handuk dan spray tidak lengkap. Biasanya, satu kamar disediakan 2 handuk dan 2 spray. Tapi pagi itu, hanya tersisa 1. Meski begitu, ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, mungkin saja tamu membawa handuk untuk berenang atau spray terkena noda dan dibuang. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia berlalu begitu saja, tanpa menyadari bahwa beberapa jam sebelumnya, kamar itu menjadi saksi bisu sebuah pembunuhan. Minggu pagi, 3 Mei 2015, suasana di kawasan Rempangkat mendadak gempar.
Warga menemukan sesosok mayat pria di semak belukar, hanya mengenakan celana dalam dan tertutup spray hotel. Penemuan itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, tim identifikasi tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Di lokasi, polisi menemukan sebuah petunjuk penting. Spray yang menutupi mayat tersebut masih jelas mencantumkan nama sebuah hotel di kawasan Balo Indah. Tanpa membuang waktu, tim langsung bergerak ke hotel yang dimaksud. Setibanya di sana, penyidik menunjukkan foto mayat kepada resepsionis. Petugas hotel mengenali wajah itu dengan cepat. Itu tamu yang check-in Sabtu dini hari lalu di kamar 201, jelasnya. Ia menyebutkan, pria tersebut mendaftar atas nama Bogel, datang dengan mengendarai mobil Avanza hitam, dan terlihat bersama seorang perempuan muda. Petugas juga mengingat dengan jelas, tak lama setelah mereka masuk kamar, ada seorang pria muda lainnya yang datang dan langsung masuk ke kamar yang sama. Beberapa jam kemudian, mobil Avanza itu meninggalkan hotel. Tidak ada yang mencurigakan saat itu, sampai polisi datang membawa kabar kematian. Sementara itu, di tempat lain, sebuah rumah sederhana di kawasan Balo Center, Lubuk Baja, Kota Batam, seorang wanita bernama Raja Asmah tengah dilanda kecemasan yang tak biasa. Sejak Jumat malam pukul 10, suaminya, Edi Juanda, pamit pergi menggunakan mobil. Katanya mau ketemu teman sebentar, ujar Asmah. Sebenarnya, Asmah sempat melarang suaminya keluar malam-malam. Tapi Edi bersikeras, seolah ada urusan yang tak bisa ditunda. Namun hingga keesokan harinya, Edi tak kunjung pulang. Ponselnya pun tak bisa dihubungi. Firasat buruk mulai menghantui Asmah. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya gelisah. Seluruh keluarga ikut panik. Mereka mulai menghubungi kerabat, mencari informasi, bahkan mencoba melacak keberadaan Edi, namun semua nihil. Minggu pagi, 3 Mei 2015, kabar mencengangkan datang dari pihak kepolisian. Mereka menyampaikan bahwa telah ditemukan sesosok jasad pria di kawasan Rempang Kat. Jasad tersebut segera dievakuasi ke Rumah Sakit Badan Pengusahaan, RSBP, Batam untuk proses identifikasi. Tak butuh waktu lama, keluarga yang tengah mencari keberadaan Edi Juanda, suami dari Raja Asmah, segera mendatangi kamar jenazah. Dan di sanalah duka itu benar-benar datang. Tubuh yang terbujur kaku dengan luka di bagian leher itu ternyata adalah Edi Juanda. Raja Asmah menangis histeris. Ia tak pernah menyangka firasat buruknya malam itu menjadi kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Edi diserahkan kepada pihak keluarga. Esok harinya, Senin, 4 Mei 2015, pemakaman dilakukan secara khusus dan penuh penghormatan. Sebab, sang istri, Raja Asmah, merupakan keturunan bangsawan Melayu dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Edi Juanda dimakamkan di tanah pemakaman keluarga Raja Melayu di Pulau Penyengat, sebuah pulau kecil bersejarah yang hanya dapat diakses dengan perahu. Sementara itu, polisi yang telah mendapatkan nomor ponsel milik Edi dari pihak keluarga segera melakukan pelacakan. Sinyal terakhir ponsel itu terdeteksi berada di sebuah kos-kosan yang terletak di Kompleks Ruko Jodoh Maritim Square, Kota Batam. Tak butuh waktu lama bagi aparat untuk bergerak. 4 hari setelah penemuan mayat, tepat pada 7 Mei 2015, sepasang muda-mudi bernama Rijal dan Irma berhasil diringkus di lokasi tersebut. Saat hendak ditangkap, Rijal mencoba melarikan diri. Polisi terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan yang mengenai kaki. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti milik korban, termasuk 2 unit ponsel dan cincin batu akik milik Edi Juanda. Yang lebih mengejutkan, mobil Avanza hitam yang mereka gunakan ternyata merupakan mobil dinas milik Edi, yang juga turut dibawa kabur. Dalam proses interogasi, Rijal dan Irma akhirnya mengakui semua perbuatannya. Mereka mengaku membunuh Edi Juanda demi menguasai harta bendanya. Uang hasil kejahatan mereka gunakan untuk membayar kos, membeli makanan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, selama beberapa hari setelah pembunuhan, mereka tampak menikmati hasil rampasan itu,
berkeliling kota naik mobil dinas korban, seolah-olah pasangan muda yang sedang menikmati hidup mewah. Namun kesenangan sesaat itu harus dibayar mahal. Kini, keduanya menghadapi proses hukum atas tindakan keji yang telah mereka lakukan. Siapa sebenarnya Rijal dan Irma? Beginilah latar belakang dan kronologinya. Kisah kelam pasangan ini berawal dari dua latar kehidupan yang serupa, sama-sama yatim piatu, sama-sama terlunta-lunta. Yufrialdi, yang lebih dikenal dengan nama Rijal, lahir di Dumai, Riau, pada Desember 1992. Sedangkan Irma Rahma berasal dari Sukabumi, Jawa Barat, lahir pada Desember 1995. Setelah ditinggal orang tua mereka untuk selamanya, keduanya merantau ke Batam karena masing-masing masih memiliki kerabat di sana. Dengan harapan bisa membangun hidup baru di kota industri itu, keduanya menjalani hari-hari berat sebagai perantau. Pertemuan mereka pun terbilang tak lazim di era digital seperti sekarang. Mereka saling mengenal lewat sebuah rubrik pertemanan berbasis SMS yang dimuat di surat kabar lokal. Waktu itu Irma pasang nomor, "Saya ajak ketemuan, kami ngobrol, dan sejak itu jadi dekat," ungkap Rijal dalam wawancara dengan media setelah tertangkap. Dari pertemuan pertama, benih asmara tumbuh cepat. Mereka pun memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah kamar kos di lantai atas ruko kawasan Jodoh Maritim Square, Kota Batam. Sudah 6 bulan mereka hidup bersama sebagai pasangan tak resmi. Namun, kehidupan tidak selalu memberi ruang untuk kebahagiaan. Rijal, yang pernah bekerja sebagai buruh bangunan, kini hanya menjalani pekerjaan serabutan. Sementara Irma tak memiliki penghasilan sama sekali. Semakin hari, kebutuhan hidup semakin menekan, dan uang kos pun makin sulit dibayar. Di tengah keputusasaan, Rijal mengaku mendapat ide dari seorang kenalan bernama Rizka, meski hingga kini, identitas Rizka tak pernah terbukti, bahkan polisi pun curiga nama itu hanya karangan. Rijal bersikeras bahwa Rizkalah yang mengajarkan cara cepat mendapatkan uang, memeras laki-laki. Rencananya terdengar jahat namun sederhana. Irma diminta berpura-pura menjadi pekerja seks komersial dan menjebak pria-pria hidung belang. Saat korban masuk kamar, Irma diberi saran agar menggunakan obat bius agar si korban tak sadarkan diri, lalu Rijal akan masuk dan menguras harta benda korban. Rijal dan Irma mengaku hanya ingin merampas, bukan membunuh. Aksi pertama mereka bahkan berhasil, tanpa obat bius, tanpa kekerasan. Namun, pada aksi kedua, semuanya berubah drastis. Target mereka kali ini adalah Edi Juanda. Malam itu, sejak awal Rijal sudah ikut memantau. Ia menemani Irma berburu mangsa di sekitar kawasan hotel. Begitu Irma berhasil menarik perhatian seorang pria, yang ternyata Edi, dan diajak masuk ke mobil, Rijal segera menyusul dengan menggunakan ojek. Ia terus memantau dan berkomunikasi dengan Irma melalui ponsel. Dialah yang mengarahkan agar mereka check-in di hotel tertentu yang dikenal memiliki pengawasan longgar serta garasi pribadi untuk mobil. Malam itu, Irma mengajak Edi untuk check-in di sebuah hotel di kawasan Batam. Hotel pertama yang dia tawarkan adalah Hotel B, tapi Edi menolak. Irma lalu mengalihkan ke Hotel A lagi-lagi, Edi menolak. Hingga akhirnya, setelah sedikit membujuk, Irma berhasil mengajak Edi check-in di sebuah hotel di kawasan Balo Indah. Begitu kamar 201 berhasil mereka tempati, Irma langsung mengirim pesan singkat ke Rijal. "Masuk sekarang." Pesan itu dikirim diam-diam dari ponsel Irma, sebagai isyarat bahwa mangsa sudah terperangkap. Rijal, yang sejak awal memang sudah bersiap dari kosan, datang membawa sebilah pisau yang ia sembunyikan di balik jaket. Niatnya jelas, merampas harta Edi dan keluar tanpa jejak. Tapi malam itu tak berjalan sesuai rencana. Saat Rijal masuk kamar, Edi menyadari ada yang tidak beres. Ia melawan. Pergulatan pun terjadi. Dalam situasi yang kacau dan cepat, pisau Rijal akhirnya menghujam tubuh Edi. Korban roboh. Tak bernyawa. Perampokan itu berubah menjadi pembunuhan berdarah. Beberapa hari kemudian, penyelidikan polisi mengungkap lebih banyak fakta. Dari ponsel Edi, ditemukan catatan komunikasi yang menunjukkan bahwa sebelum bertemu Irma malam itu, Edi sebenarnya telah lebih dulu menghubungi seorang wanita lain, PSK langganannya bernama Evi.
Namun, karena Evi sedang sakit, pertemuan mereka batal. Saat diperiksa polisi, Evi mengaku sempat menghubungi Eddie sekitar pukul 2 dini hari, hanya untuk memastikan apakah Eddie jadi bertemu dengan wanita lain. Namun panggilannya tak pernah dijawab, karena saat itu, ponsel Eddie sudah tidak aktif. Dan Eddie sendiri kemungkinan besar sudah tak bernyawa. Beberapa waktu kemudian, polisi menggelar reka ulang kejadian di tempat perkara. Irma dan Rijal dihadirkan langsung untuk memperagakan adegan demi adegan yang mereka lakukan malam itu. Keluarga korban turut hadir. Suasana berubah haru dan penuh amarah. Istri korban, Raja Asmah, tak kuasa membendung tangisnya saat melihat jalannya rekonstruksi. Anak-anak korban pun turut menangis, menyaksikan ulang bagaimana ayah mereka dikhianati dan dihabisi oleh 2 orang yang tak mereka kenal. Salah satu anak Raja Asmah bahkan sempat memaki pelaku. "Apa kau lihat-lihat senyum? Senang kau setelah membunuh." Keadilan pun digulirkan lewat persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Rijal dan Irma duduk sebagai terdakwa, menghadapi dakwaan pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum menjerat mereka dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi tentang pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Tuntutannya jelas, hukuman penjara seumur hidup. Saksi-saksi pun dihadirkan, termasuk karyawan hotel tempat peristiwa mengerikan itu terjadi. Persidangan kasus pembunuhan Eddie terus berlanjut. Suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Batam hari itu cukup tegang saat seorang karyawan hotel dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, ia menyampaikan bahwa hampir semua tamu yang menginap di hotel tempat kejadian kerap menggunakan nama samaran saat check-in. Termasuk korban, Eddie, yang malam itu mendaftar dengan nama palsu, Bogel. Ia datang bersama seorang wanita, yang tak lain adalah Irma Rahma, dan langsung menuju kamar 201. Karyawan hotel juga menjelaskan bahwa penggunaan nama samaran bukan hal aneh di tempat mereka. Itu sudah menjadi semacam aturan tak tertulis dari pihak manajemen hotel. Majelis hakim yang dipimpin oleh seorang hakim senior kemudian menanyakan sebuah hal menarik. "Mengapa pintu kamar hotel itu berupa rolling door?" Sang karyawan menjawab lugas. "Karena setiap kamar menyatu langsung dengan garasi. Jadi tamu bisa masuk dengan kendaraan, turunkan rolling door, lalu langsung masuk kamar dari dalam." Namun bagian paling menggegerkan justru terjadi saat Irma duduk di kursi pesakitan. "Apa pekerjaanmu sehari-hari di Batam?" tanya hakim tegas. Setelah beberapa detik, hakim kembali berkata, "Kau ini wanita penghibur ya, Upang, siang malam menunggu panggilan." Irma hanya mengangguk kecil, suasana ruang sidang menjadi riuh. Namun ketegangan belum usai, Rijal dan Irma tiba-tiba memberikan pengakuan mengejutkan yang membuat jalannya persidangan berubah drastis. "Kami bukan otak pembunuhan itu," ujar Rijal. "Ada orang lain yang menyuruh kami, namanya Haji." Mereka mengaku bahwa pada malam kejadian, pria berinisial H datang menemui mereka saat mereka nongkrong di luar hotel. H menjanjikan bayaran sebesar 100 juta rupiah jika mereka mau membantu menghabisi Eddie. Halah yang disebut sebagai pelaku utama pembunuhan. Rijal hanya bertugas membersihkan darah. Irma hanya diminta mengumpankan korban. "Saya terpaksa berbohong, saya dan keluarga diancam akan dibunuh jika saya bicara," ucap Rijal lirih sambil menunduk. "Saya mohon, Yang Mulia, pertimbangkan bahwa saya tidak membunuh siapapun malam itu." Irma pun memperkuat pengakuan tersebut. Ia bahkan mengaku sempat mengambil kartu identitas milik H yang terjatuh saat mereka membuang jasad korban. Tapi ketika ia kembali ke kos keesokan harinya, gembok kos sudah dirusak dan kartu identitas itu raib entah kemana. Namun hal yang membuat suasana persidangan benar-benar tak masuk akal, seperti adegan film action Hollywood, adalah pernyataan terakhir mereka. "Kami tidak berpikir jernih malam itu, karena H menyuntikkan sesuatu ke tubuh kami. Setelah itu, kami hanya mengikuti semua perintahnya seperti orang linglung." Pihak kuasa hukum Rijal dan Irma kemudian memohon agar majelis hakim mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mereka
Kedua terdakwa masih muda dan tidak pernah terlibat kasus sebelumnya, serta telah mengakui perbuatannya dan mengaku telah dimanipulasi oleh sosok misterius bernama Haji. Putusan akhirnya dibacakan. Dengan suara tegas dan tanpa keraguan, majelis hakim menyatakan bahwa Rijal dan Irma Rahma terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Edi Juanda. Dalam amar putusan yang dibacakan di ruang sidang yang sunyi, hakim menegaskan bahwa tidak ditemukan satupun fakta yang dapat meringankan hukuman kedua terdakwa, yaitu vonis penjara seumur hidup. Korban, Edi Juanda, bukanlah orang sembarangan. Ia adalah pegawai senior Pertamina yang sudah lebih dari 2 dekade mengabdi. Pernah bertugas di Depo Pertamina Kijang, Bintan, dan Depo Batu Ampar, Batam, hingga akhirnya menjabat sebagai supervisor penyedia dan penyaluran BBM di PT Pertamina Transkontinental Kabil, Batam. Kabarnya, hanya tinggal 3 tahun lagi sebelum pensiun. Namun kematiannya yang tragis membuka banyak dugaan. Pengakuan Rijal dan Irma tentang adanya sosok misterius bernama H sebagai dalang pembunuhan itu membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya. Apakah benar kematian Edi hanyalah soal asmara dan uang 100 juta rupiah? Atau, ada cerita besar yang selama ini disembunyikan? Beberapa media nasional mulai menyinggung kemungkinan lain bahwa kasus ini berkaitan dengan mafia BBM di Batam. Bukan tanpa alasan. Pada April 2015, Polda Kepulauan Riau pernah menggagalkan penyelundupan solar ilegal sebanyak 800 kiloliter ke Singapura. Sebuah operasi besar-besaran yang mengguncang dunia perminyakan di kawasan itu. Dan nama Edi, secara mengejutkan, juga dikaitkan dengan kasus besar lainnya, yakni keterlibatannya dalam jaringan ABOP, sosok misterius pemilik rekening 1 triliun rupiah yang ditangkap dan sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau. Namun semua itu masih sekadar kabar burung. Tidak ada bukti resmi yang bisa menguatkan dugaan-dugaan tersebut. Hanya suara lirih dari keluarga korban yang percaya bahwa ada yang lebih besar dari apa yang terlihat. Hati kecil saya mengatakan, ada pelaku utama di balik semua ini, ujar Raja Asmah, istri almarhum Edi, saat diwawancarai wartawan. Saya tidak percaya Rijal dan Irma adalah dalang pembunuh suami saya. Saya mohon polisi membongkar semua ini. Sang anak pun turut bersuara. Menurut pengakuannya, selain Rijal dan Irma, masih ada 2 orang lain yang diduga terlibat. Namun anehnya, setelah vonis dijatuhkan, berita itu menguap begitu saja. Tidak ada penangkapan lanjutan, tidak ada penyelidikan terbuka. Rijal dan Irma tetap harus menjalani hidup di balik jeruji penjara seumur hidup mereka. Apakah keadilan sudah benar-benar ditegakkan? Ataukah justru 2 orang yang lemah dijadikan kambing hitam dari sebuah jaringan yang lebih besar, jaringan yang punya uang, kekuasaan, dan kemampuan untuk menghapus jejak? Dan itu masih menjadi misteri. Terima kasih telah menonton sampai akhir, sekian dulu ceritaku kali ini, dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.